balok di atas 2 tumpuan, panjangnya 12 kaki, terbuat dari W21 kali 68 penampangnya. Lalu ada momen yang seragam bekerja di sini. Jadi kalau momen seragam itu mestinya sama gitu ya. Momen kiri dan kanannya sama, baik dalam arah sumbu kuat maupun sumbu lemahnya. Jadi ini ada dua-duanya. Momen yang sama sehingga seragam semua di sepanjang balok ini. Nah, nilai yang seragam itu dituliskan aja di sini. MDX ini momen akibat beban mati dalam arah sumbu kuatnya. Itu 48 kip. Dan akibat beban hidupnya dalam arah sumbu kuat 144 kip. Sedangkan dalam arah sumbu lemahnya MDY ini 6 kip dan dalam arah akibat beban hidupnya 18 kip. Ini W12 kali 68 A992 ya. Jadi F yield-nya 50. Periksa apakah memenuhi ketentuan. Memenuhi ketentuan. Ya, kalau di buku karena contoh dikerjakan dua-duanya, baik LRFD maupun ASD. Untuk lentur kita perlu kekangan ya. Lateral supportnya hanya di ujung ya. Jadi lateral supportnya hanya di kedua ujung, jadi LB-nya juga 12 ya. LB-nya juga 12 kaki. Tentu kita harus mengecek untuk W21 kali 68 LP-nya berapa ya. Bisa lihat di tabel 32 ya di steel manual. Tapi ini karena sudah ada di buku, saya ambil aja di buku. LP-nya 6,36. Kaki LR-nya LR-nya 18,7. Ini dari tabel 32 biasa ya. Di tabel 32 untuk W21 kali 68 Anda tinggal baca. Dapat LP dan LR karena panjangnya 12. Lebih besar daripada LP. Tapi lebih kecil daripada LR. Jadi ini ada lateral torsional buckling ya. Ini elastis ya. Sebagian sudah yield. Baru ada lateral torsional buckling. Jadi kekuatan lentur di sumbu kuatnya selain plastis harus periksa ini lateral torsional buckling. Kita hitung keperluannya dulu. MR ya. MRX ini LRFD dulu ya. LRFD, MRX-nya adalah MUX itu 1,2. Ini kalau kombinasinya seperti ini 1,2 1,6 ya. 1,4 beban mati tidak akan sebesar itu. Jadi ini 1,2 kali 48 ditambah 1,6 kali 144. Oh, kalau di buku dicarinya di belakang. Saya cari ke belakang kalau gitu. 288 ya. 288 kip. Kemudian MRY itu adalah MUY 1,2 kali 6 tambah 1,6 kali 18. Angkanya 36. Ya, jadi bagian atas atau pembilang ya dari persamaan interaksi sudah bisa kita peroleh, nanti tinggal masukkan saja. Nah, kapasitasnya kita cek dulu.
Lentur sumbu kuat. Sumbu kuatnya X ya. Sumbu kuat. Apa dulu? Yield ya, plastis ya. MNX gitu ya. MNX-nya adalah Z kalikan FY, ZX kalikan FY. ZX-nya baca di tabel, kalau ini saya salin aja nilainya. ZX-nya 160. F-nya 50, ini A992. Jadi berapa? 8.000 ya. Keep inch. 8.000 keep inch. Angkanya, oh biar aja fit keep inch ya. Ini kalau plastis. Kalau lateral torsional buckling, karena ada kemungkinannya. Jadi kita harus hitung, dan ini perlu CB. Tapi karena momennya seragam semua, artinya CB-nya 1 ya. CB sama dengan 1 karena seragam. Jadi 12,5 per 12,5 dapatnya kan ya. Momen seragam ya. Gitu, sehingga formulanya tinggal tulis saja MN X-nya. CB-nya 1, ininya MP-nya nih 8.000. Dikurangi 8.000 lagi. Dikurangi 0,7 kali SY. SY-nya perlu dari tabel. Dari tabel saya lihat di buku aja. SY-nya 140. SX, maaf. SY itu nanti untuk sumbu lemah. Ini SX ya. 140 kalikan yield-nya 50. Tutup kurung ini dulu ya. Tutup kurung yang ini dulu kalikan dengan selisih perbandingan ini LB itu ya. 12 dikurangi 6,36 dibagi 18,7 dikurangi 6,36. Ini tutup kurung, terus tutup kurung lagi satu lagi. Tutup kurung yang besar. Ya, formulanya begini. Ini kalau dikerjakan, sudah dikerjakan oleh buku 6583. Keep inch. Jadi ini lebih kecil dari 8.000. Artinya lateral torsional bucklingnya menentukan ya. Jadi kapasitasnya segini. MNX-nya sudah kita dapatkan. Segini. V MNX-nya MCX. MCX itu adalah V MNX. Dan nilainya segitu udah ada. Jadi 0,9 kalikan 6583. Angkanya oh ini jadikan keep fit. Saya karena keep inch ya udahlah saya hitung sendiri. 6583 kali 0,9. 5925. Ya. Jadi suku pertama dari persamaan interaksi sudah bisa kita dapatkan. Itu bakal 288. Oh, ini keep fit ya. Oh, pantesan di bukunya diganti keep fit. Ya udahlah ini saya bagi 12 kalau gitu. 493 itu pakai koma ya. Ini komanya 7. Keep fit ya. Biar bisa dibandingkan dengan itu 288 itu nanti ya. Jadi suku pertamanya nanti 288 dibagi 493,7 belum 1. Sebagian lainnya dipakai oleh yang 36 dengan MNY-nya. MNY formulanya masih tertulis di situ. Jadi kita teruskan di sana. Saya teruskan di sini. Nah, ini definisi ya, saya hapus saja. Dan penampang ini kompak ya, jadi nggak perlu ngecek local buckling. MNY, tinggal formula ini. ZY-nya, ZY-nya perlu lihat di tabel. Saya lihat di buku saja, 24,4.
kali 50. Ini 4 kali 50 itu 101,7. 1220. 1220 kip inch. Gitu. Sedangkan SY-nya itu 15,7. Nah, inch pangkat 3 ya. Nah, ketentuan seperti ini, kalau FY-nya dicoret, itu bisa berbentuk ZY dibagi SY kecil sama 1,6. Ya. Ini dengan ini, kalau FY-nya kita coret, SY-nya kita pindah sini. Jadi perbandingan momen plastis sumbu lemahnya, modulus penampang plastis di sumbu lemah terhadap modulus penampang elastisnya itu harus kecil dari 1,6. Kalau memang kecil, formulanya kita pakai yang ini ya. Tapi kalau lebih besar, nanti terpaksa pakai yang satunya. Jadi diceknya lewat sini aja, 24,4 dibagi 15,7 itu nilainya 1,55. 1,55, jadi memang lebih kecil dari 1,6. Oke, jadi artinya yang ini yang dipakai, 1220 ini. MNY-nya segini. PMNY itu ini kali 0,9. 0,9 kali 1220. 1098. Keep inch. Karena kita perlu keep fitnya bagi 12 dulu. 91,5 keep fit. Ya. Ini VMNY atau ini MCY. Ya. Untuk persamaan interaksi. Nah, karena sudah diperoleh semua, kita tinggal masukkan ke persamaan interaksi. Persamaan interaksinya bisa di sini saja. Gambarnya atau sudah tidak perlu lagi. Sama interaksinya MRX dibagi MCX tambah MRY dibagi MCY harus lebih kecil atau sama dengan 1. MRX-nya itu di sana 288. MCX-nya ini 493,7 ditambah dengan MRY-nya 36 dibagi 91,5 harus lebih kecil atau sama dengan 1. Ini kalau dihitung katanya angkanya 0,977. Jadi oke ya. Memenuhi syarat kalau LRFD. Saya cek dulu. Ini karena saya ngitung sendiri. Siapa tahu nggak sama. 288 bagi 493,7 tambah 36 bagi 91,5. 0,977. Oke, sama ya. Jadi ini persamaan interaksinya terpenuhi. Jadi memenuhi syarat LRFD. Kalau kita mau pakai ASD, ya mirip, tinggal diubah saja. MR-nya jadi MA, koefisiennya hilang, gitu. Atau karena ini contoh satu-satunya ya kita kerjakan saja. Saya ganti aja ya, toh Anda punya rekamannya. Kalau ini ganti ASD, maka MR-nya tetap MR namanya, tapi nilainya diambil dari MA-nya, gitu ya. Koefisien-koefisiennya hilang, karena kalau ASD tanpa koefisien, tinggal jumlahkan saja. 48144 jadi berapa itu? 192. Ini 24. MN-nya sama, tapi MC-nya bukan dikalikan V, tapi dibagi dengan omega. Ya.
Dan omeganya untuk lentur itu 1,67 ya. Atau kalinya 0,6. Nih, diganti. 6583. 3950. Lalu ininya dibagi 12. 329. Kemudian dalam arah sumbu Y-nya sama saja nilainya ini 1220. V-nya yang kita ganti dengan omega, jadi MCY-nya. MCY-nya adalah MNY dibagi omega. Jadi ini 1220-nya dibagi 1,67. Nilainya 732 keep inch, atau kalau mau keep feet dibagi 12. 61 keep feet. Jadi kalau kita pakai ASD, persamaan interaksinya formulanya sama, tapi ini kita ganti entry nilainya. Ini jadi 192. Kapasitasnya ini 329 yang tersedia. Ini perlunya 24. Tersedianya 61. Totalnya coba kalau saya hitung. (0,977) juga di buku 979 malah. Saya ngitungnya 977. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin komanya. Ya, 24 dan 192-nya sama. Ininya, oh dia nggak ngitung. Dia bagi aja. Ya sudah. Juga memenuhi ASD. Ya. Jadi demikian ya. Ini biaxial bending atau lentur dua arah ini hanya satu contoh ini saja. Persamaan interaksinya juga tidak dimodifikasi. Tetap seperti ini, tidak ada koefisien-koefisiennya. Jadi langsung dipakai saja. Hitung yang sungguh kuat sesuai dengan ketentuan yang dipelajari di bab lentur yang lalu. Kemudian hitung kapasitas sumbu lemahnya hanya dengan ini. Kalau kompak ya. Kalau non kompak ada tambahan satu lagi, local buckling. Tinggal digabungkan dengan persamaan interaksi ini.